Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom saudara-saudara, selamat berjumpa dalam Impact Family. Saudara, pernah tidak saudara kena dihajar? Nah, mengapa sampai kita dihajar? Mungkin waktu kecil atau pada waktu sekolah ya, kita pernah distrap atau pernah kalau anak baik-baik tidak dihukum. Tetapi kalau anak yang disebut tidak menurut atau dibilang nakal itu biasanya mendapat hukuman ya. Jadi saudara-saudara, seperti bangsa Israel itu, walaupun dia pilihan Allah, ya Allah mengasihi mereka, tetapi karena kesalahannya, karena mereka sering mengeluh, mereka sering mempertanyakan apa yang dilakukan oleh Tuhan, karena mereka sering tidak taat, mereka sering jauh dari Tuhan. Itu sebabnya mereka sering dihajar, mereka sering mendapatkan hukuman, mereka sering menderita ya. Mereka macam-macam penderitaannya. Kalau saudara membaca di Perjanjian Lama, mereka membaca di itu nabi-nabi itu semuanya sering marah-marah ya, memberitahu bahwa itu sebabnya mereka kelaparan, mereka ada kena hama, mereka kena penyakit sampar, mereka macam-macam hukumannya karena mereka tidak taat ya. Jadi dikatakan bahwa Allah itu Bapa kita, seperti orang tua mengajar anaknya, demikian juga Allah itu menghajar anak-anaknya. Nah, ayat ini ada di Ibrani pasal 12 mulai ayat 5 yang mengatakan demikian ya. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya ya. Jangan menganggap enteng, tapi juga jangan putus asa apabila diperingatkannya. Mengapa? Ayat 6, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Memang kadang-kadang orang kalau ada penderitaannya merasa, kenapa ya kok saya kena penderitaan? Ya kalau seandainya kita menganggap itu kita oleh entah apa salahnya kita dahulu. Kadang-kadang kita tidak ingat apa yang sudah kita berbuat salah. Tetapi dikatakan kalau kita itu sebagai anak, kalau kita berbuat salah memang kita dihajar ya. Dan kadang-kadang ya tidak enak memang. Atau sebetulnya juga karena risiko kita. Seperti anak yang hilang itu juga, dia pada waktu dia meninggalkan ayahnya ya, sudah minta hartanya, dia kan susah karena pada waktu uangnya habis ditinggalkan teman-temannya. Pada waktu ada kelaparan dia makan sampai makan makanan babi, itu kan geli sekali, kotor sekali dan menderita sekali. Pasti dia itu sedihnya bukan main, menderita. Nah, di dalam penderitaan itu akhirnya dia ingat ya. Jadi pada waktu dihajar dia ingat. Begitu juga bangsa Israel itu selalu begitu. Pada waktu mereka senang lupa akan Tuhan, menjauhkan diri dari Tuhan. Dosa itu kadang-kadang sudah tidak merasa bahwa itu dosa gitu ya, menjauhkan diri dari Tuhan, sepertinya tidak berbuat jahat, tetapi kita lupa akan Tuhan itu sesuatu yang tidak dikehendaki Tuhan, kita menjauhkan diri ya. Jadi kemudian ayatnya mengatakan lagi, ayat 7, jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Jadi ayah yang mengasihi anaknya itu tidak dibiarkan saja kalau berbuat salah.
berbuat salah harus terima konsekuensinya, harus ada hukumannya. Ya, kalau zaman sekarang hukuman itu mungkin anak tidak boleh main HP, anak tidak boleh main games ya. Kalau itu kepada anak-anak. Nah kalau orang tua juga menderita, nggak boleh megang HP ya, karena dia ingin chatting tidak bisa, dia ingin menghubungi temannya tidak bisa. Jadi harus anak itu didisiplin untuk ingat kembali, ya, untuk supaya dia mau berbalik. Nah, kalau kita mengakui dosa-dosa kita, Allah itu setia dan adil, dia akan mengampuni. Begitu juga manusia ya, Bapak yang di dunia ini juga ya. Kalau anaknya sudah mengaku, jangan kita sudah ampuni sudah ya. Jangan dibangkit-bangkit terus. Begitu juga suami istri loh. Kalau ada yang salah, suami atau istri yang sudah berbuat salah, sudah mengaku, sudah diampuni, jangan berbuat lagi. Tetapi sebagai suami atau istri itu jangan terus-terus dibangkit-bangkit ya. Kesalahan itu diingat lagi, disebut lagi, nggak boleh. Karena Tuhan juga kalau mengampuni kita, dosa kita sudah dibuang seperti barat dan timur begitu. Ya, jadi kita belajar, yang salah mendapat hukuman, mendapat hajaran, tetapi kalau orang sudah minta ampun dosanya diampuni. Seperti anak yang hilang itu ya. Tuhan, terima kasih Tuhan, karena Tuhan itu kasih-Nya besar, luar biasa, dan dosa kami seberapa saja Engkau ampuni. Terima kasih ya Tuhan, dan tolonglah supaya kami orang yang cinta Tuhan menjauhkan diri daripada kesalahan, supaya kami jangan terima hajaran, karena Tuhan memang menghajar orang yang bersalah, karena kami Engkau kasihi. Ya Tuhan, kiranya Tuhan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, agar kami terhindar dari hajaran Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saudara-saudara, sampai berjumpa pula. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.